Halo Sinekrip, balik lagi sama gua Rashid Hari. Dan ini minggu yang agak-agak beda ya, minggu yang agak-agak unik karena bertepatan sama hari Natal. Jadi film-film Indonesia yang rilis tuh ada dua nih. Itu tidak rilis hari Kamis, mereka maju sehari, rilis hari Rabu tanggal 25 buat ya ngambil keuntungan di libur Natal lah, biar penonton tuh pas di hari pertama tayang langsung nyerbu film-filmnya. Ada dua film Indonesia yang rilis tanggal 25 kemarin, dan kali ini gue mau ngomongin salah satunya nih. Ini adalah film Indonesia yang pada saat diumumin kalau mau rilis itu langsung bikin orang-orang di medsos teriak what the fuck itu. Gue pun demikian, gue pun kaget gitu. Karena kayak filmnya out of nowhere dirahasiain orang-orang, kecuali yang mungkin ngegali gosip secara dalam gitu. Orang-orang awam tuh nggak dengar kalau filmnya mau diproduksi, tiba-tiba diumumin, dan itu pengumumannya cuma sekitar 2,5 bulan sebelum perilisan, sekitar awal Oktober kalau nggak salah. Jadi kayak semua netizen terkejut. Ya itu ada Second Miracle in Cell Number 7 yang ya seperti judulnya udah kelihatan lah, ini sequel dari Miracle in Cell Number 7 ya, remake dari sebuah film Korea berjudul sama. Jelas lah ya, semua orang tuh pada kaget karena yang pertama nih ya, film Koreanya, film yang asli itu tidak punya sequel, nggak ada sequelnya, nggak ada spin off, nggak ada sequel, nggak ada prequel, udah cuman satu. Dan yang kedua, dari sekian banyak remake dari berbagai negara, ini cuman satu nih, cuman dari Indonesia aja yang dibikinin sequel. That's why orang-orang tuh nggak ada yang expect kalau ini Miracle bakal dibikinin lanjutannya. Walaupun kalau lu lihat pendapatan film pertamanya sebenarnya nggak terlalu mengejutkan sih, 5,8 juta penonton ya. Makanya walaupun di awal tuh gue kaget, setelah gue inget lagi jumlah penontonnya, gue langsung mikir iya juga, kalau gue punya film nih, gue bikin film gitu misalkan, dan film gue tuh ditonton hampir 6 juta orang, ya langsung lah gue gas bikin sequel. Langsung gue lihat jumlah penonton, wih anjir hampir 6 juta, ayo develop sequel. Pasti gue akan langsung mikir gitu juga, karena tuh sumber uang yang terlalu sayang untuk ditinggalkan begitu saja. Tapi di sisi lain gue juga paham alasan banyak orang tuh ngerasa skeptis, karena gue pun kayak gitu, skeptis karena khawatir kalau ceritanya itu bakalan maksa. Karena kan ya sekali lagi, film aslinya gak ada sequel, gak ada prequel, gak ada apapun, gak ada lanjutannya. Jadi mau dibawa kemana nih? Ini mau cerita seperti apa lagi yang ditampilin? Tuh gue sempet khawatir kalau wah nih maksa nih buat cari duit doang. Ada kekhawatiran itu. Tapi ternyata tidak demikian guys. Bahkan sebenarnya nih, sejujurnya gue tuh lebih suka yang ini, film yang kedua, dibandingin yang pertama kemarin. I'm not a big fan of the first movie. Gue merasa itu remake yang solid, tapi kayak ya mungkin karena udah terlanjur ada yang asli ya, jadi ada pembanding. Jadi gue merasa agak-agak sedikit kecewa di situ. Walaupun tetap itu adalah remake yang solid. Nah sedangkan di Second Miracle ini gue ngerasa penulis naskahnya Alim Sudio, terus sutradaranya ya Herwin Novianto yang ngegantiin Hanung di film pertama tuh, gue merasa mereka tuh jadi lebih bebas buat explore. Karena kan gak lagi terbebani harus ngikutin film Koreanya ya. Gak ada pemikiran wah ini kalau dibuat begini nanti fans film aslinya bakalan kecewa gitu atau segala macam. Di sini kan gak, kecuali film pertamanya ya, mereka tuh gak punya source material yang harus diikutin, bebas eksplorasinya. Dan gue ngerasa storytellingnya juga jadi lebih lepas. Jadi alurnya itu bertindak sebagai sequel sekaligus prequel. Ada cerita pertemuan si Dodo Rozak sama istrinya yang dia panggil Ibu Uwi. Terus ada juga cerita tentang apa yang terjadi ke Kartika setelah si Dodo itu dihukum mati. Soalnya kan yang kita tahu nih, di film pertama setelah si Dodo Rozak tuh meninggal dihukum mati, ceritanya kan langsung lompat ya, lompat jauh banget berapa tahun kemudian pada saat si Kartika tuh udah dewasa jadi pengacara di persidangan yang bertujuan untuk ngebersihin nama bapaknya. Jadi tuh ada gap waktu yang jauh banget di situ. Nah, film kedua ini berusaha mengisi gap itu, mengisi kekosongan tadi. Dan buat gue cara naskahnya untuk filling the gap itu oke, karena dia nggak cuman nggak cuman yaudahlah gue isi aja nih, gue selip-selipin biar ceritanya itu nyambung. Itu nggak kayak itu. Kalau lu mau bandingin ya, contoh filling the gap yang nggak bagus itu dulu filmnya Han Solo Star Wars Story itu jelek karena dia berusaha filling the gap dengan cara yang nggak penting. Kayak misalkan penonton nggak ada tuh yang penasaran nama Han Solo itu dari mana. Terus kemudian dia jelasin dengan cara yang konyol juga ya. Oh namamu Han dan kamu traveling solo, so Han Solo, anjir itu mah nggak penting. Nah di Second Miracle ini sebaliknya. Cara dia buat filling the gap itu berujung memperkuat film pertamanya juga. Karena dia ngasih tambahan motivasi ke karakter-karakternya. Itu yang penting. Kayak misal gini, kita jadi tahu dan paham nih alasan kenapa si Kartika itu pengen jadi pengacara. Kalau nonton film pertamanya kan
oke lah kita bisa menyimpulkan sendiri bapaknya si Dodo Rozak itu kena masalah hukum, nggak adil pengurusan hukumnya, akhirnya si Kartika itu termotivasi buat jadi pengacara. Cuman kan itu adalah sesuatu yang kita interpretasikan sendiri, simpulin sendiri. Nah di sini dijelasin banget nih kenapa sebenarnya si Kartika itu termotivasi buat jadi pengacara, dan penjelasan itu bikin film pertama yang juga lebih bagus. Gue jadi kepikiran gini loh, andaikan Falcon tuh niat banget gitu, mungkin bisa aja nih film pertama sama film kedua itu digabungin, diedit ulang nanti banget itu, diedit ulang sesuai dengan timelinenya, urutan, nggak lompat-lompat dari masa sekarang, flashback masa lalu, nggak, tapi diedit sesuai dengan timelinenya, terus dirilis sebagai The Whole Big Story of Miracle in Cell Number 7. Itu bisa dilakuin. Dan selain itu kita juga bakal ngelihat usaha Hendro, si kepala penjara, sama istrinya Linda buat mengadopsi Kartika secara resmi. Tapi masalahnya mereka dapat banyak rintangan yang nggak cuman bikin mereka emosi, tapi penonton juga gregetan gue ngelihat semua permasalahan batu sandungan yang dihadapin sama si Hendro buat mengadopsi Kartika. Itu gue bangke lah, ini emang negara gila anjir. Dan 5 penghuni sel nomor 7 juga of course balik lagi, dan di luar dugaan gue porsi mereka itu bisa tetap banyak tanpa harus kerasa maksa. Karena kan kalau lu lihat sebenarnya fokus utama ceritanya adalah soal Kartika, soal Pak Hendro. Para penghuni sel nomor 7 ini sebenarnya nggak lagi secara signifikan tuh diperluin. Tapi skripnya bisa dengan oke ngasih mereka peran yang signifikan tanpa harus kesan maksa. Contoh yang agak maksa nih, ambil contoh dari film lain lagi ya, sorry ya. Contoh yang agak maksa tuh kemarin tuh di Lion King, di Mufasa. Mufasa itu kan nggak perlu sebenarnya ada cerita soal Timon dan Pumba. Tapi karena Timon dan Pumba ini fan favorite, orang pada suka, dikasih lah tuh momen-momen yang agak maksa, mereka suluh random muncul ngejokes gitu. Itu maksa banget. Nah di sini enggak. Para penghuni sel nomor 7 ini tetap dikasih peran signifikan yang enggak kerasa maksa, bikin mereka tetap kerasa penting. Dan kali ini mereka mesti berhadapan sama Pak Hengki. Dia adalah si kepala penjara baru yang berusaha menghalangi pertemuan para tahanan sama Kartika. Pak Hengki ini juga karakter yang biadab banget, diperanin sama Aco ya. Tuh tai banget lah anjir. Dia jahat, dia nyebelin, tapi juga karakter yang sebenarnya tuh a bit komedik. Karakter yang komedik, dan dia punya sisi komedi yang unik. Dia tuh kan cara ngomongnya tuh suka berkontradiksi sendiri gitu. Saya akan memecat kamu, menghentikan kamu, menskors kamu dengan sementara. Tapi mungkin juga selamanya sih. Itu sentuhan kecil dari naskahnya, tapi itu bikin Pak Hengki tuh punya penokohan yang kuat. Dan semua cerita yang gue bahas tadi itu dituturkan dengan oke. Ya tetap ada sih kesan kalau filmnya itu terlalu berusaha keras buat bikin penontonnya itu nangis sesering mungkin, kayak habis adegan ini nangis, adegan berikutnya dipaksa nangis lagi. Itu ada kesan kayak gitu tetap. Tapi ya namanya tearjerker coy. Tearjerker kan ya memang kayak gitu. Kayak seolah-olah lu mengkritisi komedi karena wah dia pengen banget bikin penonton ketawa. Mungkin ada cara yang lebih smooth, yang gak terlalu maksa, mungkin ada. Tapi tetap itu tugasnya. Sama kayak tearjerker, itu tugasnya bikin penonton nangis. Dan hasilnya tuh emang gak cuman menjadi air mata ya, banyak tawanya juga. Karena komedinya nih buat gue cukup efektif di sini. Sekali lagi, selipannya itu tidak maksa. Kata-kata tidak maksa banyak gue keluarkan kali ini, tapi emang betul itulah keunggulan utamanya Second Miracle. Dia kelihatan kayak film yang dipaksakan eksis pure buat cari duit, tapi ternyata eksekusinya nggak kerasa maksa. Dan kalau ngomongin nangis, ya gue nangis ya, nonton ini gue nangis. Tapi buat gue tuh filmnya mengharukan justru bukan karena hal yang sedih. Ya banyak hal yang sedih yang bikin nangis di sini, tapi paling mengharukan tuh bukan karena kesedihannya, tapi justru karena dia ngebawa pesan kebaikan. Film yang memandang dunia itu secara positif. Orang-orangnya itu kayak gue nyebutnya itu berkonspirasi ya, tapi mereka berkonspirasi buat melakukan kebaikan bersama-sama. Dan itu menyentuh banget. Deh lu lihat aja deh, paling gampang tuh gimana si Kartika tuh bisa keluar masuk penjara terus menerus. Itu kan kayak para penghuninya, tahanannya, petugas-petugasnya, sipirnya itu kayak berkonspirasi kan. Mereka tuh berkonspirasi melakukan kebaikan. Intinya gini, lu berbuat benar itu emang penting ya. Berbuat benar tuh dalam arti ngikutin aturan, ngikutin hal-hal yang udah disepakati bersama, hidup lurus gitu. Melakukan hal yang benar itu penting. Tapi di saat lu harus memilih nih antara berbuat benar atau berbuat baik, ya lu pilihlah yang kedua. Lu pilih berbuat baik. Itu sih buat gue yang bikin filmnya menyentuh, karena dia mengutamakan kebaikan. Tapi keberhasilan buat bikin penonton nangis tuh gak akan terjadi kalau acting pemainnya tidak bagus.
Dan di sini acting pemainnya bagus semua. Gue bahkan ya ngerasa di film pertama itu acting pemainnya udah oke. Tapi di sini jauh lebih kuat dan jauh lebih merata kualitasnya. Contoh nih 5 penghuni sel nomor 7 tuh bagus semua. Mereka bisa balance antara drama sama komedi, itu mereka oke. Vino masih sama lah oke-nya meranin Dodo Rozak. Di film pertama itu dia bagus banget, di sini juga oke. Mempertahankan apa yang udah dia capai di film pertama. Terus Denny Sumargo, di sini kan porsinya jauh lebih banyak ya, jauh lebih banyak dibanding film pertama. Range-nya juga jauh lebih luas, lebih kompleks karakternya di sini. Dan di luar dugaan gue dia bisa ngasih acting yang juga jauh lebih keren. In my opinion ini performance terbaik di sepanjang karirnya Densu sampai detik ini ya. Gue nggak berkata kalau ini terbaik seterusnya gitu. Semoga sih nanti bisa ngasih performance yang lebih oke lagi. Tapi so far sampai detik ini paling bagus. Terus Marsha Timothy juga sama kayak Densu. Porsinya ditambahin, diperbanyak, dan dia berjasa banget juga, sangat-sangat berjasa menghantarkan emosi-emosi di naskahnya. Gue paling menusuk, paling bikin nangis itu pas di belakang tuh deket ending, karakternya si Marsha, Bu Uwi itu ngomong ke Kartika, sampai nanti ya anakku sayang. Itu satu, deliverynya Marsha kuat banget. Dan yang kedua itu penulisannya juga bagus. Lu gak harus menulis kalimat yang puitis banget, yang jelimet pakai kata-kata mutiara atau segala macam untuk ngasih emosi di naskah lu. Dan part tadi ya, kalimat sampai nanti ya anakku sayang, itu jadi bukti. Kalimat sesederhana itu kalau timingnya bagus, penempatannya pas, actingnya oke, emosinya bisa kuat banget. Nah, ngomongin emosi nih, ngomongin perasaan. Kalau Miracle yang pertama itu kan emosinya berasal dari hal-hal yang terjadi sekarang atau yang akan terjadi. Lu akan nangis karena ngelihat hubungan Dodo sama Kartika yang ada di depan mata lu, yang terjadi saat itu. Atau lu akan ngerasa sesek pada saat ngebayangin, anjir ini bapak sama anak saling sayang tapi nanti mereka terpisah karena si Dodo bakalan dihukum mati. Nah, itu kan soal masa depan. Film yang pertama seperti itu. Nah, film yang kedua ini sebaliknya. Dia itu base-nya adalah masa lalu, dari hal-hal yang udah lewat, misal dari kenangan yang karakternya pernah alami di masa lalu, atau dari kerinduan mereka ke orang-orang yang tersayang yang udah gak bisa mereka temuin lagi, mungkin udah pergi, udah meninggal. Kadang tuh emang mengenang masa lalu yang indah itu bisa jauh lebih bikin nangis dibandingkan lu melihat kesedihan di masa sekarang. Well, kalau skor buat Second Miracle in Cell Number 7 bisa gue kasih 7,5 dari 10 langsung. Anda semua gas ke bioskop. Ini rame sih kayaknya sih. Film pertamanya rame, gue gak tahu ini proyeksinya bakalan dapat berapa, tapi pas gue nonton kemarin full house juga karena libur juga ya, jadi penuh banget. Jadi silakan. Dan buat yang udah nonton bisa silakan balik lagi ke sini, tulisin review kalian, apa kalian setuju kalau ini sequel yang solid, atau mungkin kalian nggak setuju, kalian ngerasa wah bagusan yang pertama, silakan tulisin review kalian di kolom komentar. Seperti biasa gue ingetin jangan lupa like video ini, subscribe Cinecrip, dan buat teman-teman yang pengen gabung ke membership Cinecrip dengan berbagai macam benefitnya bisa silakan join. Di situ ada keterangannya di home, benefit di tiap tier apa aja. And thank you so much buat teman-teman yang masih setia join membership sampai hari ini, terutama mereka ini ya dari tier Besti, La Familia, thank you banget. Bentar lagi akan ada live stream bulanan khusus membership, jadi silakan gabung membership dulu kalau pengen ikutan. Alright then, gue Rashid Hari, sampai ketemu di review-review berikutnya.